Shalom Om. Shalom Graven, gimana Graven? Om, kan saya sebagai anak muda, nah saya tuh merasa hidup saya tuh cukup seru Om. Tapi kayaknya kalau saya mau ceritain di sini kayaknya lebih seru masa mudanya Om Dautoni. Nah, Om boleh ceritain Oke, sedikit nggak masa-masa remajanya Om oke. Dautoni seperti apa Om? Saya itu kadang orang kan kalau umur 9 tahun, 10 tahun itu kan cita-citanya kan pasti ada Graven. Ada yang Iya mau Om. jadi kapten, Iya, ada yang jadi tentara, ingin jadi jenderal, kan gitu iya Graven. Om, betul. Nah, tetapi cita-cita saya lain supaya bisa keluar dari tempat pertapaan, sudah bosen hidup di situ Graven. Oh, Karena hari-harinya adalah latihan, 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 dan pertarungan gitu. Nah, jadi saya ini termasuk orang yang masa kecilnya kurang bahagia. Om latihannya gimana Om? Latihannya latihan fisik. Umur 9 tahun, umur 9 tahun ya Graven ya. Umur 9 tahun tuh pertama kali itu saya belajar namanya itu ilmu tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Oh, Orang kalau belum pernah mengalami ilmu itu, melihat hal itu luar biasa gitu loh. Tapi kalau kita yang sudah mengalami, itu hal biasa gitu loh, Graven. Nah, oh. pada waktu umur 9 tahun tuh kan saya dipamerin dulu. Jadi itu kadang tuh setan ngasih iming-iming dulu. Kayak iming-iming dulu, seperti kayak ini, pancingan dulu gitu. Ya. Nah, waktu itu guru saya nunjukkan ilmu mengambang di atas air. Saya juga kaget karena saya ini kan tidak bisa berenang. Oh, ya, ya. Nah, di situ ada satu kadang pemahaman yang salah tentang ilmu gaib, Graven. Ya. Jadi gini, sebelum latihan ilmu mengambang di atas air, mantranya dikasih, itu harus latihan fisik dulu. Oh, Jadi makanya kalau yang betul-betul ilmu gaibnya kuat, dia pasti minimal ada basic bela diri. berarti nggak ada apa dukun yang apa namanya yang gendut ya Om? Setahu saya intinya kalau orang yang belajar ilmu itu minimal ya Graven ya, Ya. itu ada basic bela diri. Nah, waktu itu Oh, pertama kali saya diajar itu Graven ya, saya disuruh apa dulu Graven? Latihan duduk berdiri langsung, duduk berdiri langsung, duduk berdiri langsung. Nah, itu untuk namanya meringankan tubuh. Dan sehari itu 50 sampai 100 kali Graven. wow. Sampai lutut saya ini goyang gini semua. Dan setelah stabil selama 1 bulan itu latihan udah stabil, saya setiap hari itu dilatih itu 6 jam Graven. Nah setelah itu baru guru saya berkata, karena apa Graven? Jadi gini, kekuatan fisik manusia normal kan segini, Ya. kekuatan roh itu segini. Kalau ini masuk, yang manusia normal ini tidak kuat bisa gila. Makanya harus latihan fisik dulu supaya punya fisik di atas manusia normal. Nah, ngerti Mas Greven? Ya, Nah, ya. sehingga pada waktu roh ini masuk, langsung seimbang. Makanya ada Hmm. orang yang belajar ilmu gaib, langsung belajar mantranya, tanpa basic dasar fisik, gila. Oh, Banyak yang gila. Kecuali dukun palsu ya. Hanya ya. asal ngomong doang ya. Jadi latihan-latihannya itu berat Graven. Termasuk latihan-latihan, ada latihan-latihan khusus Graven. Nah, setelah itu fisiknya kuat, guru saya lihat, langsung saya gini. Guru saya ngomong, sekarang pertanyaan, dari kecil itu
saya belajar satu hal, bahwa saya tidak boleh membantah dan tidak boleh bertanya. Guru saya selalu berkata, kalau aku bisa melakukan, kamu pun pasti bisa. Hmm. Nah, jadi Ya. kadang itu memang dalam hidup ini harus ada motivasi, Graven. Ya. Guru saya selalu kata, kalau aku bisa, kamu pasti bisa. Nah, dan harus ada keyakinan gitu. Langsung tiba-tiba guru saya ngomong, lari. Tanpa berpikir panjang, saya lari setelah baca mantra itu. Memang langsung gini, Graven. Plok, 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 plok gitu. Tidak tenggelam. Padahal itu sungainya itu mengalir kira-kira itu hampir 1,5 sampai 2 meter, Graven. Oh. Itu umur 9 tahun. Jadi langsung ngambang gini. Gitu. Makanya waktu saya dulu belum bertobat, kan dimasukin kolam baptisan, nggak bisa tenggelam. Oh, berarti nggak boleh membantah dan bertanya ya, Om? Iya, dan guru saya selalu berkata, yang penting kamu percaya bahwa aku tidak mencelakakan kamu. Nah, konsep ini, Graven, setelah saya bertobat, ini yang saya pakai. Iya. Saya percaya Tuhan tidak pernah mencelakakan saya. Wow. Dan kalau dengan firman Tuhan, makanya kan saya ini tidak suka berdebat. Iya, betul, Om. Atau ribut berbantahan. Kenapa? Karena guru saya, sebelum saya bertobat, kalau orang ribut itu berdebat, itu kebanyakan tuh hanya banyak omong, tetapi kurang kerja, katanya gitu. Tidak ada kemampuan yang hebat gitu, biasa-biasa aja. Nah, ya itu pengalaman saya setelah saya bertobat, konsep ini saya bawa. Aku percaya Tuhan itu kalau berfirman iya dan amin. Jadi tidak usah diributin, tidak usah dibantah, dipercayai aja. Gimana, Graven? Oh, wow, wow, wow. Berarti ada pelajaran yang kita bisa semua dapat ya, Om, di sini, Om. Ya, jadi Ya. sebenarnya dalam hidup ini, Graven-nya, untuk firman Tuhan itu tidak usah ngeributin doktrin. Tapi Alkitab itu kita percayai, ya dan amin. Nah, doktrin memang harus ada, tetapi itu untuk pribadi gitu. Ya. Supaya kita tidak tersesat begitu. Tetapi basic dasar itu adalah apa? Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mencelakakan gitu. Nah, Om gurunya itu orang tuanya Om Dautoni kan? Guru saya itu mama punya ibu, nenek kan, Graven. Oh, iya, iya. Nah, nenek ini punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Saudara dari kakek nenek buyut inilah guru saya yang namanya Sapu Angin. Oh, Karena oke. dia punya kemampuan datang dan pergi seperti angin. Nah, Oh. guru saya itu, Graven, waktu ngelatih saya itu, tiba-tiba dia bisa muncul di depan saya atau belakang saya mendadak, seperti angin gitu, Graven. Waduh. Dan saya dulu juga punya kemampuan berbicara dengan binatang, Graven. Oh, berarti Om ngerti gitu, Om. Jadi ada anjing, ruf, ruf. Om bisa ngerti artinya apa, Om? Ngerti. Dia ngomong apa, ngerti. Dulu tapi. Dulu kan untuk manggil-manggil ular. Oh, oke, oke. Nah, Om, kan sekarang ini anak muda itu salah satu figur yang paling penting adalah kedua orang tuanya, Om. Nah, Om, saat masa muda Om Dautoni itu hubungan Om sama orang tua tuh seperti apa, Om? Saya ini, Graven, mungkin tidak ada namanya itu rasa gimana mengalami kayak orang normal ya. Karena saya tuh umur 9 tahun sudah dipisah. Umur 9 tahun saya dipisah. Jadi untuk merasakan namanya kasih sayang orang tua kurang mengerti. Tetapi guru saya berkata sama saya, nah ini
kata-kata guru saya ngomong gini, Tony, ada apa guru? Memang mereka tidak membesarin kamu. Karena yang membesarin saya kan kakek nenek buyut guru saya. Ya. Tetapi kalau nanti kamu balik ke rumah, sekalipun kamu sakti apapun, kamu tidak boleh melawan orang tua. Wow. Dan yang kedua, kalau orang tuamu itu mendikte kamu, nyuruh apapun, kalau kamu tidak cocok, diam. Tetapi kalau itu benar, cocok, lakukan. Nah, guru saya selalu mengajarkan, nanti kalau kamu kembali ke orang tua, tidak boleh melawan atau membantah orang tua. Nah, tetapi kalau tidak cocok, diem. Gimana, Greven? Ya, itu setuju banget Om, karena zaman sekarang banyak anak muda yang suka ngelawan orang tuanya dan suka saling compare. Jadi misalnya, orang tua saya kayak gini, padahal teman-teman saya orang tuanya kayaknya lebih baik, nggak kasar. Tapi kan sebenarnya orang tua em, nggak mungkin melakukan sesuatu supaya anaknya sakit ya kan Om, atau supaya anaknya sakit hati. Jadi benar juga Om yang Om bilang, kadangkala misalnya orang tua lagi kesel atau apa, kita cukup diam aja, nggak usah kita balas atau gimana Om. Nah, itu bisa menjadi pelajaran untuk semua orang yang sedang menyaksikan, dan juga khususnya untuk anak-anak muda. Guru saya selalu ngomong, sekalipun kamu sakti apapun, kamu tidak boleh melawan orang tua. Wow. Akan kena apes, hari celaka namanya. Oh. Karena orang tua itu harus dihormati. Ya. Makanya setelah saya bertobat, ya saya itu menghormati orang tua. Bahkan sebelum bertobat pun, saya itu tidak berani melawan orang tua. Sekalipun punya ilmu kebal, ilmu menghilang gitu. Oh. Nah, itu pengalaman Greven. Jadi kalau sama orang tua, kita tidak boleh melawan atau membantah. Jadi kalau tidak Setuju Om. cocok, kita diam saja. Setuju Om. Itu Nah pengalaman Om, hidup saya, Greven. ya setuju banget Om, setuju banget. Tapi waktu itu Om, kan mungkin orang tuanya Om Dautoni menginginkan Om di dunia dunia apa tuh Om namanya? Dunia gelap itu kan Om. Dunia Kalau orang tua saya itu perdukunan. ya, kan Kalau mungkin orang tua saya dulu itu ingin saya itu hanya sembuh dari suatu penyakit, Greven. Jadi pada waktu usia 9 tahun, ya. Saya itu ditendang sama guru SD. Oh. Waktu itu saya sekolah di SD di Sragen, ditendang kena tulang ekor. Ya. Oh Om sekolah normal gitu Om? Ya. Nah, dan latihannya setiap hari saya dulu 6 jam loh, Greven. Jadi Om latihan 6 jam terus masuk sekolah Om, atau setelah sekolah? Jadi waktu umur 9 tahun itu ya, Greven. Ya. Saya itu ditendang guru SD kena tulang ekor. Itu tidak sadar. Dan dokter memberitahu kalau sembuh itu lumpuh. Oh. Karena kena tulang ekor. Nah, karena kebingungan itu, orang tua saya minta tolong ke kakek buyut, namanya Sapuangin ini, yaitu kakek buyut dari mama saya, Ya. untuk supaya saya bisa hidup.
Nah, sama kakek buyut saya ditransfer energi. Ditransfer energi dengan kekuatan mistik supaya saya bisa bertahan hidup. Jadi tenaga dalam kakek saya itu yang menopang diri saya. Sehingga saya Oh, bisa bangkit dari tempat tidur, tapi kepalanya gini terus, Graven, kurang kuat gitu loh. Sekalipun ini, nah supaya saya selamat, karena kalau sembuh lumpuh, kalau enggak mati gitu loh. Nah akhirnya guru saya ngomong, ya biar kalau mau hidup, anak ini ikut kami. Akhirnya saya ikut kakek nenek buyut itu supaya hidup, Graven. oh, jadi awal mulanya dari situ, Om. Ya, awal mulanya hanya supaya saya bisa hidup. Oh, Om. Ini Om, aku mau tanya, Om berarti sekolah biasa, Om. SD-nya, Sekolah biasa. Om nggak pernah, Om. Like, teman-teman mungkin lagi ngerjain soal matematika, terus Om ngambang atau tunjukkan ilmu depan yang lain, itu nggak pernah, Om? Zaman itu guru saya selalu melarang, harus dirahasiakan. Oh, oke, oke. Nah, tapi sekalipun ingin nyoba-nyoba, Kayaknya isenginnya tuh keren, Om. Jadi misalnya ada yang lagi khawatir mau tes, terus Om jadi tiba-tiba muncul di depannya, kagetin Om. saya Keren, sama Om. guru saya itu dilarang. Oh, oke, oke, oke. Nah, karena apa, guru saya ngomong, ilmu ini bukan untuk show atau untuk pameran gitu loh. Iya, iya. Jadi beda tujuannya. Orang zaman dulu kan kalau belajar ilmu gaib kan tujuannya untuk pribadi, Iya, bukan untuk cari uang. iya, iya, betul. Oh, Kalau zaman sekarang beda. berarti dulu itu Om bukan untuk cari uang, Om? Bukan. Jadi Oh, hanya supaya saya bisa hidup aja. Karena guru saya ngomong, tidak selamanya tenaga dalam guru saya itu menopang terus. Karena kalau guru saya mati, saya ikut mati, Graven. oh, Nah, makanya guru saya ngomong, kamu harus punya kekuatan dalam sendiri. Nah, akhirnya saya dilatih kekuatan dalam, olah batin, mantra, mistik, sampai saya bisa hidup sampai sekarang. Nah, gitu loh, Graven. wow. Nah, Om. Tapi ilmu itu ya. udah hilang setelah saya bertobat, hilang. Oh, hilang ya, Om. Nah, Om, mau tanya Om, kan Om Daotoni waktu itu keluarganya tuh dalam dunia perdukunan ini, Om. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan yang masih muda zaman ada sekarang, cerita, Graven. cerita ada apa cerita. tuh, Om? Gini. Waktu SD, Ya. teman-teman tuh banyak yang cari kodok. Iya. Itu kebanyakan cari kodok itu malam minggu. Ya. Nah, mereka cari kodok, dapat hanya 3 ekor, 5 ekor, ini loh, Graven. Ya, terus Om? Nah, pakai lampu senter tuh, saya lihat mereka, wah ini kelamaan ini cari kodok kayak gini nih. Nah, langsung saya ke satu tempat sungai besar, Graven. Saya baca mantra gini, gitu, gedruk tanah 3 kali, saya panggil penguasanya di situ, genderuwo. Wah, itu di sungai, saya masih ingat itu. Genderuwonya datang bersama teman-temannya gitu. Pemimpinnya nemuin saya marah-marah karena saya kok ini di wilayahnya dia gitu. Ya. Nah, akhirnya saya bertarung, Graven. Saya bertarung toh. Itu kalau genderuwo itu punya cincin, Graven. Ya. Dan cincin ini ada gambar burung gagak namanya Cocoludiro. Ya. Kalau cincinnya itu dipasangkan ke jari kita, langsung menghilang. Waduh. Wah, apa yang terjadi, Graven? Saya bertarung sama genderuwo itu. Pemimpinnya, Graven. Itu umur 9 tahun tuh, Graven. Itu teman-temannya nggak lihat kan, Om? Hah? Teman-temannya nggak lihat kan? Itu kan saya
datang sendiri di sungai itu. Oh, Saya kan selalu suka menyendiri. Nah, bertarung ini Graven. ya, Nah, bertarung toh Graven. ya, Nah, waktu bertarung toh Graven, menang saya Graven. ya. Tak ambil cincinnya. Langsung pemimpinnya genderuwo tanya sama saya, apa permintaanmu? Nah, Tuan, kalau bahasa Jawa gini, jaluk menopo, Gusti, gitu. Ya. Nah, waktu itu saya ngomong apa ke Reven? Apa Om? Dikirakan saya mau minta apa? Saya ngomong Ya. apa ke Reven? Kodok. Saya ngomong kodok. Lah, langsung pemimpinnya genderuwo ini, Reven, langsung kerahkan pasukannya untuk cari kodok, Reven. Wih. Wah, berapa karung itu kodok? Tetapi kodoknya ada yang kecil, ada yang besar, bawa semua Reven. Ya. Langsung saya ngomong sama pemimpin genderuwo, saya minta yang ukuran segini, yang besar, bukan yang kecil-kecil gitu. Wah, pertama saya datang langsung mereka cari kodok. Wah, dapat 2 karung, 3 karung gitu, Graven. Ya. Nah, jadi kalau malam minggu tuh hiburan saya cari kodok, Graven. Oh. Cari kodok, Graven. Wah, teman-teman juga ikut makan, Graven. Kok Tony kok dapat kodoknya cepat sekali? Ya saya minta genderuwo. Dan hari pertama malam minggu itu Graven 1 karung, 2 karung. Nah, setelah itu ketiga Graven saya tiba udah ada kodoknya berapa karung gitu Graven. Genderuwonya apa? Nah, langsung ngomong sendika dawuh Gusti, langsung apa perintah Tuan gitu loh. Dia udah tahu, akhirnya setiap kali datang malam minggu pasti ada kodok di situ. Itu masa kecil saya, Graven. Oh. Kalau ditanya minta apa? Kodok. Makanya sampai sekarang saya sukanya kodok. Oh, berarti apa teman-teman yang lain susah nyari kodok? Saya kira tuh Om, teman-teman yang lain susah nyari kodok, Om rubah mereka semua jadi kodok, Om. Jadi teman-temannya rubahnya jadi kodok semuanya, Om. Enggak, saya perintahkan genderuwo. Nah, Ya. jadi saya itu umur 9 tahun, Graven, sudah bisa ngalahkan pemimpinnya genderuwo. Iya ya, padahal baru umur 9 tahun. Dan cincinnya Coco Ludiro, saya ngomong sama genderuwo, aku enggak suka cincin ini, gitu. Gitu. Oh. Karena guru saya selalu mengajarkan ke saya, Graven. Ya. Kadang tuh orang tuh salah tangkap, Graven. Nah, Graven, banyak orang salah tangkap. Jadi gini loh, kekuatan pusaka bekerja dalam diri manusia itu maksimal 5%. Nah, 95% itu adalah kemampuan dari dalam diri kita, Graven. Oh. Jadi kalau orang mengandalkan jimat itu salah. Makanya dulu saya diajarkan gini, kekuatan terhebat itu bukan yang di tanganmu, tapi ada di hatimu. Wow. Nah, itu. Jadi kekuatan itu ada di dalam hati kita gitu loh, Graven. Nah, falsafah-falsafah hidup itulah yang sebelum saya bertobat itu yang baik sampai sekarang tetap saya pegang, Graven. Wow. Jadi makanya saya ini kan kalau sudah janji sekali berkata A, B, tidak berubah tuh, Graven. Ya. Om, ini ada yang nanya. By the way, yang menyaksikan lewat YouTube Live bisa lewat YouTube Live-nya, lewat live chat-nya bisa ditanya ya. Ada yang nanya nih Om. Evan tolong tanya Om Dautoni mantra-mantra gitu dapat dari mana? Nah, jadi gini, Graven. Itu dari leluhur saya. Jadi
setiap generasi itu hanya ada satu penerus. Makanya guru saya itu muridnya hanya saya saja. Nah, guru saya punya ayah, muridnya ya guru saya aja. Jadi setiap generasi hanya satu. Oh. Dan mantranya itu dari generasi ke generasi. Sudah sampai 7-8 generasi. Oh. Nah, Terus mantranya berarti dibilang aja atau ditulis atau gimana tuh, Om? mantranya kalau zaman saya dulu itu ditulis di daun lontar. Kenapa, Om? Daun lontar. Tulisan daun lontar. Oh, ditulis gitu ya, Om? Tapi bukan bahasa Indonesia, tapi seperti bahasa Hono Coroko. Aksara Jawa. Aksara Jawa. Oh, iya. Kan ada yang ini, kan ada tulisan apa tuh yang namanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu tidak. Itu kalau di tempat saya dulu itu bukan tulisan biasa, jadi masih aksara Jawa Hono Coroko. Oh, iya. Mm-mm. Nah, Om, yang tadi aku mau nanya, Om, kan Om Daotoni keluarganya itu mungkin dekat dengan dunia perdukunan, kan, Om? Mm-mm. Nah, berarti waktu Om bertobat kan itu sangat 180 derajat kan, Om, berbeda kan. Nah, Om pernah nggak setelah Om bertobat, Om bertemu dengan guru Om Daotoni? Dan gimana reaksinya? Saya ketemu nenek. Ya. Nenek saya itu kan guru saya. Jadi kakek, nenek itu dua-duanya itu guru saya. Kakek meninggal duluan, nenek waktu itu mengalami susah mati. Nah, susah matinya ini, nenek itu kalau dibunuh, pakai dek mati, kena tanah, hidup lagi. Waduh. Nah, dan senjata apapun, dia tidak tembus Graven. Jadi walaupun dibacok, ditusuk keris pun bengkong semua. Di tangannya seluruh badannya kebal semua, Graven. Ya. Nah, guru saya itu tidurnya di atas api. Wih. Nenek saya namanya Gejik si setan kober. Gejik si setan kober. Nah, waktu itu Graven, nenek saya susah mati. Saya ngomong sama nenek, saya kan datang, nenek saya sudah lepaskan ilmu saya bertobat. Nenek ngomong gini, Ton, kamu kan hebat, kok bisa kalah gitu. Ya. Saya cerita tentang Tuhan Yesus, Gusti Yesus. Nenek saya ngomong, itu berapa kali mati hidup lagi, Graven. Berapa kali mati hidup lagi, Graven. Wong itu kalau tangannya sekalipun putus, darahnya nyentuh ke tanah, langsung nyambung lagi kok, Graven. Ya. Oh. Akhirnya nenek saya beritahu, nenek percayalah Yesus. Nenek gini, kalau Yesus bisa ngalahkan saya percaya dia. Dia nantang ini, Yesus kalau engkau sakti, bunuhlah saya. Langsung mati, Graven. Sampai sekarang tidak bangkit, Graven. Langsung kayak gini, Om. Kalau Yesus sakti, kalau Yesus sakti, bunuhlah saya. Terus langsung, iya. Langsung, Om. Meninggal. Langsung di depan mata Om Daotoni. Iya. Sampai sekarang tidak bangkit. Wow. Berarti sebelum beliau meninggal, percaya ini ya, Om? Saya bingung percaya atau tidak, karena dia nantang Yesus. Oh iya. Kalau orang tua Om Daotoni reaksinya gimana, Om? Waktu saya bertobat, mereka kan tahu saya ini sakti. Jadi begitu saya bertobat, semua ikut. Satu keluarga bertobat semua.